Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2366-2368. Suatu pagi, Jericho Lee dan Mo Lingyan memanfaatkan sinar matahari yang cerah untuk berjalan-jalan di tepi pantai sambil meniupkan angin laut yang nyaman. Sangat nyaman. Tinta Ling menikmati wajah angsa liar. Jika musim panas tiba, kamu tidak akan mengatakan itu. Jika musim panas datang ke sini setidaknya 40 derajat, kamu akan kepanasan sampai mati. Jericho Lee bercanda. Setidaknya aku juga penguasa surga, suhunya tidak panas. Mo Lingyan menginjak pasir di tepi laut, tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah tertentu. Apa masalahnya? Sepertinya seseorang sedang memperhatikan, dan matanya suram, sangat menjijikkan. Mo Lingyan terlihat kedinginan, merasa sangat tidak nyaman. Kenapa kamu tidak menunggu dan aku akan membunuhnya sekarang? Sebenarnya, Jericho Lee sudah lama memperhatikan penglihatan gelap itu. Lagi pula, di bawah jiwa lingkungan luar angkasanya, tidak ada yang bisa lepas dari kesadaran ilahi dalam beberapa kilometer. Angsa liar Mo Ling berpikir, tidak perlu, kita di sini untuk bermain, biarkan suasana hatinya sedang buruk dan tidak baik. Selain itu, mungkin dia kebetulan menemukan kita. Dia tidak ingin membiarkan siapapun menghancurkan dunia mereka. Baiklah, ambillah istirahat. Menurutku ini sudah hampir tengah hari. Ayo pergi ke hotel di sana dan makan makanan laut. Jericho Lee tidak menganggapnya serius. Dia tidak peduli. Bagus. Ada banyak hotel dan restoran terbuka di tepi laut. Tentu saja masih ada beberapa restoran yang tidak enak. Di tepi laut, yang paling penting adalah makanan laut. Jericho Lee sendiri tidak terlalu menyukai makanan laut, dan Mo Lingyan tidak makan lebih sedikit sebelumnya, tetapi bagi dunia dua orang, suasana emosional adalah yang paling penting, sedangkan makan adalah hal yang kedua. Tentu saja, mereka tidak dapat hidup tanpa lingkaran pertemanan, terutama untuk keluarga mereka di kota Lusu, untuk memberitahu mereka bahwa mereka baik-baik saja dan aman. Saya pergi. Apa yang Anda makan? Makanan laut. Mengapa saya tidak pergi ke pantai untuk makan seperti ini? Ling dan yang lainnya berkomentar di lingkaran pertemanan. Mau tahu? Mo Lingyan terkekeh. Ayolah. Kami pergi ke laut untuk menangkapnya sendiri. Tentu saja, itu jauh lebih baik daripada apa yang Anda makan. Sial, bagaimana bisa? Saya tahu saya ada di sana. Saya bisa menangkap ikan sekarang. Ayo, beri makan hiu dengan hati-hati. Ling dan yang lainnya berkicau dan berkomentar, sangat iri. Sore harinya mereka berenang terlebih dahulu di laut, kemudian memanfaatkan keadaan yang tidak ada yang memperhatikan, mereka langsung pergi ke laut dalam untuk menikmati pemandangan laut, menangkap ikan, memasukkannya ke dalam wadah untuk disimpan hidup, lalu melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Ketika perjalanan selesai, mereka membawanya kembali. Sore harinya, mereka pergi ke beberapa tempat indah di kota Haiyan untuk berwisata. Kembali ke hotel untuk istirahat. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui sesuatu tentang dia, Anda bisa langsung datang. Untuk ini, Jericho Lee mengunci alisnya. Lingyan, kamu bagikan. Hingga saat ini, dia hanya dapat mencoba menganalisis masalah ini dari Mo Lingyan sendiri. Jika tidak, dia tidak tahu alasannya, dan dia masih tidak tahu. Bab 2367. Oh, angsa liar Mo Ling mengulurkan tangan kanannya dan menutup mulutnya. Jika aku benar-benar ingin mencari tahu sesuatu, apakah itu akan menimbulkan masalah? Jericho Lee tercengang sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Sekarang kamu tidak tahu apa-apa. Jangan berpikir begitu saja. Tunggu sampai aku menyelesaikan penjelajahanku. Baiklah, jelajahi baik-baik, Mo Lingyan juga ingin tahu jawabannya. Jericho Lee segera menumpahkan gumpalan aura dari ujung jarinya dan menyusup ke dalam tubuh Mo Lingyan. Di dalam tubuhnya, dia mulai menjelajahi 5 bagian dalam dan 8 saluran. Namun segera, dia menemukan bahwa semuanya normal dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh. Nah, apakah kamu sudah mendapatkan hasil? Angsa liar Mo Ling bertanya dengan tergesa-gesa. Seharusnya tidak begitu. Jika semuanya benar-benar berbeda, mereka tidak bisa mengatakan apa yang ingin mereka lakukan padamu. Jericho Lee mengerutkan kening. Mungkin ini hanya kebetulan, jelas Mo Lingyan. Tunggu, aku akan menjelajah lagi. Jericho Lee tidak lagi percaya pada kejahatan. Segera, kesadaran ilahinya dilepaskan kembali, dan kemudian jiwa luar angkasa dilepaskan.
Susunan 8 trigram yin yang muncul dari kakinya. Jiwa langit dan bumi dapat memperoleh yin dan yang serta 5 unsur, tetapi tidak dapat menentukan ruang dan waktu. Jiwa ruang dapat melakukan hal ini, artinya dapat mengubah aliran waktu di Birokimen, menciptakan kekosongan ruang, dan menjelajahi sesuatu yang sulit untuk dijelajahi. Tiba-tiba, ada sedikit fluktuasi yang tidak dapat diubah pada posisi tertentu dari susunan 8 trigram yin yang. Jericho Lee mengangkat alisnya, dan segera menggerakkan penjelajahan biro pintu aneh di masa lalu, dan akhirnya dia punya jawabannya. Ini adalah. Dia menemukan bahwa ada segel yang sangat khusus di bagian terdalam dari lautan kesadaran jiwa Mo Lingyan, dan segel itu tampaknya memiliki kemampuan untuk melindungi eksplorasi. Setelah eksplorasi kesadaran ilahi berlalu, itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini masih dalam kasus penggunaan jiwa lingkungan luar angkasa, yang menunjukkan betapa kuatnya segel tersebut. Ivan, ada apa? Mo Lingyan menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresinya. Jericho Lee perlahan-lahan menarik kembali akal sehatnya, menatapnya dan menarik napas dalam-dalam. Lingyan, dengarkan aku. Yah, aku mendengarkan. Saya khawatir ini tentang keselamatan Anda. Saya harap Anda tidak panik setelah mendengarkannya. Mendengar kata-kata ini, hati angsa liar Mo Ling melonjak perasaan tidak enak, tapi tetap tenang, bagus. Jericho Lee hendak memperluas susunan 8 trigram yin yang, menghalangi nafas dan suara di sekitarnya. Saya menemukan segel yang sangat istimewa di lautan pengetahuan Anda, yang bahkan tidak dapat saya jelajahi. Apa? Angsa liar Mo Ling terkejut, bagaimana bisa ada segel di lautku? Apakah kamu yakin membacanya dengan benar? Petik 2. Tidak mungkin salah. Aku hanya dapat menemukan segel khusus ini melalui penjelajahan jiwaku ke luar angkasa. Pasti sangat rumit. Bahkan aku tidak tahu apa yang terjadi dengan segel ini, kata Jericho Lee dengan sungguh-sungguh. Tapi satu hal yang pasti. Orang itu muncul, tapi tidak menyakitimu. Kemungkinan besar dia menanam segel ini di tubuhmu, tentu saja, mungkin juga segel ini sudah ada sejak awal, tapi belum ada yang pernah melakukannya. Mengetahui hal itu. Namun, apapun situasinya, kini ada segel aneh di laut, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Wajah Mo Lingyan sedikit berubah, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan segera memikirkan hal lain. Orang-orang aneh yang muncul hari ini juga pasti karena segel ini. Dilihat dari semua jenis tanda, angkanya mungkin seperti ini. Jericho Lee mengangguk, berhenti, dan berkata, diperkirakan kembalinya Mo Tianxing secara tiba-tiba ke Tiongkok dan menemukanmu mungkin juga terkait dengan segel ini. Tentu saja, jika saya melihatnya, dia mungkin tidak mengetahui segelnya, dan orang yang memanipulasi segala sesuatu di belakangnya mengetahuinya. Awalnya, semuanya tidak sederhana. Kembalinya Mo Tianxing secara tiba-tiba ke sekelompok perilaku keluarga yang tidak normal adalah menyarankan bahwa Mo Lingyan Huai memiliki rahasia besar. Sebelumnya Jericho Lee tidak mengerti, tapi sekarang dia punya jawabannya. Pikiran angsa liar Mo Ling menembus, dan tiba-tiba muncul reaksi, tujuan mereka adalah aku sejak awal. Yah, dikombinasikan dengan orang-orang yang muncul malam ini, segel ini seharusnya menjadi milikmu sebelumnya. Aku hanya tidak tahu pihak mana dari orang-orang yang muncul malam ini. Jericho Lee mengerutkan kening. Aku akan memberitahumu mengapa leluhur yang baik kembali. Sepertinya seseorang memanfaatkannya di belakangnya. Mo Lingyan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. Rasanya tidak enak untuk digunakan. Kalau musuh tidak bergerak, saya tidak akan bergerak. Mari kita amati dengan tenang, kata Jericho Lee. Begitu. Bisakah segel ini dibuka? Mo Lingyan khawatir apakah segel ini akan membawa pengaruh buruk padanya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dengan kemampuanku sekarang, aku tidak bisa mengetahui apa yang terjadi dengan segel ini. Kamu tidak perlu khawatir. Karena segel ini sudah lama ada dalam pengetahuanmu tentang laut, itu aman sepanjang waktu, jadi tidak membahayakan Anda. Saya akan mencari kesempatan lain nanti dan mencoba menyingkirkannya. Mendengar kata-kata itu, Mo Ling merasa sedikit tenang, dia selalu berpikir bahwa dia adalah putri kaya biasa. Sekarang ada segel di tubuhnya, yang membuatnya mulai meragukan kehidupan dan asal-usulnya. Kapan segel ini ada? Lahir pertama? Atau apakah itu ditanamkan sebelum dia menyadarinya? Dia ingin bertanya kepada kakeknya untuk melihat apakah ada jawabannya, tetapi pemikiran Jericho Lee telah mengingatkannya bahwa bahkan dia tidak dapat membuka segelnya, yang jelas merupakan segel yang sangat kuat. Ini adalah masalah yang sangat penting. Dia tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan kerabat di sekitarnya, jika tidak maka kemungkinan besar akan membawa bencana bagi kerabatnya.
Hal ini dibuktikan dengan perilaku abnormal Mo Tianxing dan lainnya. Yah, mari kita tenang dan tidak khawatir tentang apapun. Di sisi lain, karena ini adalah rahasia yang ingin diketahui oleh orang-orang di belakang Mo Tianxing, kamu bisa meremehkan ibu kota mereka. Mereka tidak berani melakukan apapun padamu, kecuali mereka tidak mau. Tahu rahasia segelnya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat angsa liar di depan Mo Ling berkata dengan cerah, benar. Jika mereka ingin mengetahui rahasianya, mereka harus dikendalikan olehku. Jadi dia segera merasa lebih nyaman dan santai. Kembalilah ke kamarmu dulu. Ada banyak orang di luar. Jericho Lee melihat sekeliling. Meski saat itu tengah malam, sesekali ia bisa melihat seorang pria berkeliaran di luar. Keesokan paginya, setelah istirahat malam, Mo Lingyan pada dasarnya telah melupakan masalah tadi malam. Ketika tentara datang untuk menutupi air dan bumi, mereka tetap harus hidup. Terkadang mereka membuat diri mereka depresi, dan tidak perlu khawatir sepanjang hari. Bagaimanapun, bahkan jika suatu hari dia mengalami kecelakaan, Jericho Lee pasti akan menyelamatkannya. Ketika dia memikirkannya, dia merasa sangat aman. Saat sarapan pagi, saat mereka mengobrol, ponsel Mo Lingyan berdering. Melihat ide penelepon, ada panggilan dari 9 paman Mo Kaihe. Bab 2368. Paman Jiu, ada apa? Meskipun Mo Lingyan tidak terlalu menyukai paman ke-9 ini, orang-orang di keluarga kakek ketiga tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga mereka, tapi bagaimanapun juga, dia sudah lebih tua, dan dia tidak pandai membuat pengaturan. Dia harusnya sopan. Lingyan, kamu di mana? Di ujung lain telepon, dia berkata sambil tersenyum kering. Angsa liar Mo Ling dengan tajam mengenali kesalahan suaranya, segera mengerutkan kening dan berkata, saya di hotel tepi pantai, Paman 9, ada apa denganmu? Ini. Suara Mo Kaihe jelas sedikit malu, dan dia ragu-ragu dan berkata, Lingyan, maafkan aku. Kami pergi menemui leluhur kami kemarin. Banyak anggota keluarga datang ke paman ketujuh dan saudara perempuan ketujuhmu. Lau. Mereka meminta nomor teleponmu tentangmu. Mo Ling tiba-tiba bereaksi, kamu harus memberi mereka nomorku. Ini. Mo Kaihe menjadi lebih malu dan tertawa beberapa kali. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia juga malu melakukan hal seperti itu. Manusia butuh wajah, pohon butuh kulit. Betapapun tidak tahu malunya orang, mereka juga membutuhkan wajah dalam beberapa aspek. Lingyan, jangan marah. Jika mereka kembali mengganggumu, abaikan saja. Angsa liar Mo Ling hampir tersenyum marah, apa yang disebut mengabaikan mereka. Jika Anda benar-benar mengabaikannya, saya khawatir orang-orang itu harus menyodok dari belakang. Tentu saja, dia tidak mudah diserang, terutama karena dia tidak tega marah kepada Mo Kaihe dan yang lainnya, karena dari mana Mo Kaihe dan yang lainnya mengetahui pikiran Mo Tianxing dan yang lainnya. Bayangkan saja Mo Tianxing telah membuat nama besar di luar negeri, tetapi dia tidak pernah bertanggung jawab atas keluarganya. Sekarang, tiba-tiba, saya begitu baik kepada orang-orang Mohis sehingga saya khawatir semua orang akan tersanjung. Jika putra dan putri Mo Tianxing mengatakan sesuatu yang baik, itu bisa membuat orang pusing. Bukan karena Mo Lingyan tidak pernah menghadiri pesta itu. Tentu saja, dia mengetahui keutamaan orang-orang yang sering menghadiri acara tersebut. Jelas sekali bahwa Mo Kaihe dan yang lainnya telah pergi. Mereka begitu bingung hingga tidak tahan dengan perkataan baik orang-orang itu, sehingga mereka memberikan nomor teleponnya kepada mereka. Jika dia benar-benar ingin marah, inilah saatnya orang-orang di sana khawatir dan baik hati. Paman Jiu, jangan berikan nomor teleponku lagi pada mereka, tahu? Meskipun dia tidak bisa marah pada Mo Kaihe dan yang lainnya, dia harus memiliki sikap yang jelas. Dia tidak bisa bilang tidak apa-apa. Jika dia berkata demikian, Mo Kaihe dan yang lainnya benar-benar berpikir dia tidak peduli. Saya tahu. Mo Kaihe merasa lega dan menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, Mo Lingyan melihat ada beberapa nomor aneh di kotak SMS, semuanya mirip dengan informasi pelecehan. Sedangkan untuk tidak menjawab telepon, belum. Untuk sesaat, dia mempunyai kesan yang lebih buruk terhadap orang-orang di sana. Dia ingin tahu apa yang dilakukan orang yang melecehkannya dengan lututnya. Keluargamu tidak baik melakukan ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Yah, kakekku memberitahuku bahwa selalu ada beberapa orang dalam sebuah keluarga yang memiliki pemikiran lain. Jika mereka tidak pergi ke tembok dan menenangkan diri, mereka tidak akan sadar. Mo Lingyan juga sangat muak dengan ini, tapi tidak mungkin, dia tidak bisa naif seperti di awal, ketiga keluarga kakek semuanya keluar dari keluarga, bukan?
Saat itu, telepon berdering. Angsa liar Mo Ling melihat nomor ID penelepon. Nomor yang aneh, alisnya langsung berkerut, begitu cepat menelepon. Ivan, maukah kamu menerimanya? Jericho Lee berkata dengan tegas, ambillah. Kalau tidak diambil nanti bisa disalahkan, apalagi kita akan lulus hari ini. Bahkan jika kamu membenci mereka lagi, kamu mewakili orang tua dan kakekmu sekarang. Kamu tidak bisa mempersulit mereka. Dia juga tidak menyukainya, tapi dia tidak bisa menyerahkan segalanya kepada orang tuanya. Sebagai seorang anak, terkadang lebih baik menanggungnya. Setidaknya orang lain tidak bisa mengkritikmu karena ini. Alasannya, bukan. Baiklah. Mo Lingyan segera menekan tombol jawab, dan suara seorang pemuda terdengar di ujung telepon. Bagaimana kabarmu, sepupu Lingyan? Saya Mo Changgong. Dari segi generasi, ayah saya dan ayah Anda adalah cucu generasi ke-19 dalam keluarga, sedangkan Anda dan saya adalah generasi ke-20. Aku sepupu besarmu. Pihak lain juga bingung. Mereka memperkenalkan diri secara langsung, tetapi mereka tidak terlalu dekat satu sama lain begitu mereka muncul dan mengucapkan kata-kata umum tentang mengundang orang makan malam. Mo Lingyan dengan sopan menjawab, oke, begitu. Begitu Mo Changgong di ujung sana mendengar suara itu, dia bersemangat dan senyumnya menjadi lebih kuat. Sepupu Lingyan, leluhurku akan berada di sini malam ini untuk menerima beberapa kerabat dan teman-teman. Besok malam, mereka akan menerima keluarga terkenal dari seluruh dunia, dan sesepuh Taihua dari Gunung Longhu akan bertanggung jawab atas resepsi tersebut. Nenek moyang saya menyuruh saya untuk menjaga anak-anak muda di keluarga saya dan membantu Anda. Jadi saya akan membuat reservasi di hotel dan hak malam ini. Lingyan, kamu harus datang. Begitu. Angsa liar Mo Ling juga tidak menolak. Menutup telepon, dia tampak sedih, waktu jamuan makan telah diperpanjang lagi. Saya awalnya berpikir bahwa kita bisa pergi setelah pergi ke sana malam ini, tetapi saya tidak berharap untuk menambahkan satu lagi. Mata Jericho Lee sedikit menyipit dan berkata sambil tersenyum, biasa saja. Diperkirakan orang-orang yang dihiburnya terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok memiliki hubungan kepentingan tertentu dengan dirinya sendiri, dan kelompok lainnya adalah orang-orang yang mengirimkan surat undangan sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, pengaruhnya memang besar. Kalau berani melakukannya, itu bukti dia bisa mengundang banyak orang. Kebanyakan orang hanya bisa mengundang beberapa kerabat dan teman ke jamuan makan, dan jumlahnya terbatas. Namun, Mo Tianxing adalah salah satu orang paling berpengaruh di kalangan Tiongkok. Apalagi dia sudah berbisnis bertahun-tahun, dan ada banyak orang di keluarganya, jadi wajar jika berani melakukannya. Sebaliknya, dia sebenarnya rendah hati. Di masa lalu, beberapa pemula ingin mengadakan jamuan makan selama 1 bulan atau bahkan beberapa bulan, mengundang semua orang yang mereka bisa. Kamu harus menemaniku di malam hari. Aku tidak mengenal mereka sama sekali, dan pasti ada beberapa perencana di sekitar saat itu, kata Mo Lingyan. Jericho Lee tercengang dan tertawa, apakah kamu menganggapku sebagai tameng? Tidak. Mo Lingyan menatapnya. Tidak masalah, aku akan menemanimu di masa depan, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Ini hampir sama, Mo Lingyan tiba-tiba menjadi sangat santai. Setelah sarapan, mereka melanjutkan nongkrong. Sedangkan untuk pesta malamnya, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka hanya menganggapnya sebagai formalitas. Mengenai masalah, mereka tidak mempertimbangkannya sama sekali. Setidaknya, meskipun ada masalah nyata, Jericho Lee dapat mengatasinya.